Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, Ananda Ibu semuanya, kita akan melanjutkan materi kita pada video pembelajaran kali ini, yaitunya aritmatika sosial bagian kedua. Disajikan oleh Riza Puspitasari SPD, Guru Matematika MTSN 5 Kota Padang. Oke, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah pertama, menentukan bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menentukan pajak. Nah, kita lihat pada materi kedua ini kita akan membahas tentang bunga dan pajak. Baik, kita masuk yang pertama yaitu bunga. Apa itu bunga? Bunga merupakan imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan. Oke, kita lihat bunga 1 tahun sama dengan 1 kali persen bunga kali modal awal. Bunga B bulan sama dengan B per 12 kali persen bunga kali modal awal. Modal akhir, artinya di sini modal awal kita tambah dengan bunga. Oke, ansuran sama dengan modal awal tambah bunga per B. Nah, ini ketentuan yang harus Ananda ketahui mengenai bunga. Nah, di sini kita hanya sekedar untuk mempelajari tentang bunga. Nah, kita perhatikan contoh soal berikut. Pertama, Pak Ali menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Pihak bank memberi bunga 8% per tahun. Berapa jumlah tabungan Pak Ali setelah 18 bulan? Nah, diketahui modal awal atau M sama dengan 2 juta rupiah, persen bunga sama dengan 8% per tahun, waktu atau B sama dengan 18 bulan. Ditanya modal akhir. Oke, kita lihat jawabannya. Bunga B bulan seperti yang kita ketahui tadi, B per 12 kali persen bunga dikali modal awal. Oke, karena kita B-nya 18 bulan, berarti bunga 18 bulan. Artinya di sini 18 per 12 dikali 8% dikali 2 juta. Nah, selanjutnya bunga 18 bulan sama dengan 18 per 12 dikali 8% artinya sama dengan 8 per 100 dikali 2 juta. Maka kita lihat, kita sederhanakan sama-sama kita bagi 6. 3 per 2 dikali 8 per 100 dikali 2 juta. Oke, kita lihat di sini nolnya ini bisa kita coret. Terus 2 bagi 2 juga bisa kita coret. Maka 3 kali 8 adalah 24. Maka tinggal nolnya 4. Artinya di sini 240.000. Nah, modal akhir sama dengan modal awal ditambah bunga. Maka modal awal kita tadi 2 juta, ditambah bunga kita 240.000, maka modal akhir 2.240.000. Jadi, uang Pak Ali setelah 18 bulan sebesar 2.240.000 rupiah. Oke, kita lihat contoh soal yang berbeda.
dari bentuk bunga. Yaitunya Bu Fatimah menabung di bank sebesar 2.400.000. Pihak bank memberi bunga 9% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Bu Fatimah menjadi 2.670.000. Oke. Berapa lama Bu Fatimah menabung di bank tersebut? Nah, pahami soalnya ya Nanda. Diketahui modal awal 2.400.000. Lalu persen bunga atau P persen sama dengan 9% per tahun. Terus modal akhir atau jumlah tabungan 2.760.000 rupiah. Tanya waktu atau berapa lama Bu Fatimah menabung. Oke, kita perhatikan jawabannya. Nah, bunga B bulan itu artinya di sini jumlah tabungan atau modal akhir tadi kita kurangkan dengan modal awal. Nah, maka 2.670.000 kita kurangkan 2.400.000. Nah, maka bunga B bulan sama dengan 270.000. Oke, kita lihat selanjutnya. Bunga B bulan sama dengan B per 12 kali persen bunga kali modal. Nah, kita tahu tadi kita sudah mendapatkan bahwa bunga B bulan kita 270.000. Nah, B yang kita cari per 12 kali persen bunganya 9% dikali 2.400.000. Oke, 270.000 sama dengan, oke, kita lihat B per 12 kali 9 per 100 kali 2.400.000. Oke, ruas kiri kita coret nolnya 3, ruas kanan kita coret nolnya 3. Maka akan kita dapatkan 270 sama dengan B per 12 kali 9 per 100 kali 2.400. Nah, kita coret 100. Kita coret 2.400 nolnya 2. Sama-sama 2 kita coret. Maka akan kita dapatkan 270 sama dengan, nih, 24 bagi 12, 2. Maka B kali 9 kali 2. Nah, kita lihat 270 sama dengan 18B. B kali 9 kali 2. Oke, maka B yang kita dapatkan 270 bagi 18. Nah, B-nya yaitu 15. Jadi, Bu Fatimah menabung di bank selama 15 bulan. Nah, kita lihat pula contoh soal ketiga. Apa pula yang ditanyakan pada soal ini? Nah, sebuah koperasi memberikan bunga 1% per bulan kepada anggotanya. Ingat ya Nanda, ini 1% per bulan. Pak Andi meminjam uang sebesar 3 juta rupiah yang akan diansur selama setahun. Berapakah besar ansuran Pak Andi setiap bulannya? Nah, diketahui modal awal atau M adalah 3 juta. Persen bunga atau per persen sama dengan 1% per bulan. Nah, kita lihat waktu B 1 tahun yaitu sama dengan 12 bulan. Nah, ditanya ansuran. Sekarang yang ditanyanya ansuran. Nah, kita lihat jawaban. Nah, pinjaman yang harus dikembalikan artinya modal awal kita tambah dengan bunga. Besar bunga selama 1 tahun artinya bunga sama dengan B dikali P persen dikali modal awal. Nah, B dikali 1% kali 3 juta. Karena P persennya 1%. Lalu 1 tahun tadi adalah 12 bulan. Maka B-nya 12 dikali 1/100 dikali 3 juta. Oke, kita coret nolnya 2. 12 kali 3 berarti tinggal 360.000 bunga selama 1 tahun. Nah, kita lihat.
besar ansuran setiap bulan, karena yang ditanyanya adalah ansuran. Maka, seperti yang sudah kita pelajari dari slide tadi, A sama dengan M ditambah B dibagi B. Oke, B kecil, waktu ya, nah. Terus, artinya di sini modal awal 3 juta ditambah bunga yang kita dapatkan 360.000 dibagi waktunya yaitu 12 bulan. Maka ansurannya adalah, kita lihat 3.360.000 dibagi 12 adalah 280.000. Jadi ansuran Pak Andi setiap bulannya adalah 280.000 rupiah. Nah, itulah mengenai bunga. Bu berharap dengan contoh yang Bu berikan Anda memahaminya dengan baik. Nah, kita lanjutkan yang kedua tentang pajak. Oke, apa pula itu pajak? Pajak penyerahan sebagian kekayaan warga negara kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak terbagi dua, yaitu pertama pajak penghasilan atau kita singkat dengan PPH. Pajak yang diberikan akibat penghasilan yang diterima. Dua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Artinya di sini pajak yang diberikan akibat pembelian suatu barang. PPH mengurangi penghasilan, sedangkan PPN menambah pembayaran. Oke, kita lihat contoh soal berikut. Seorang karyawan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp1.650.000 dengan penghasilan tidak kena pajak Rp480.000. Jika besar pajak penghasilan 10%, berapa gaji yang diterima karyawan tersebut dalam sebulan? Oke, kita lihat jawabannya. Nah, penghasilan kena pajak artinya di sini tadi kan ada penghasilan tidak kena pajak 480.000. Nah, penghasilan kena pajak berarti 1.650.000 kita kurangkan dengan 480.000. Nah, sama dengan 1.170.000 rupiah. Inilah yang penghasilan yang kena pajak. Nah, besar pajak penghasilan berarti artinya di sini persentase pajak penghasilan ini kita kalikan dengan penghasilan kena pajak. Persentasenya yaitu 10%. Artinya 10/100 kita kalikan dengan 1.170.000. Nah, maka besar pajak penghasilannya yaitu 117.000. Oke, selanjutnya berarti gaji karyawan sama dengan 1.650.000 kita kurangkan dengan 117.000, maka hasilnya yaitu 1.533.000. Nah, inilah yang menjadi gaji karyawan setiap bulannya. Selanjutnya kita masuk contoh soal kedua yaitu mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, kakak membeli laptop seharga 8 juta rupiah. Untuk pembelian itu dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 5%. Berapa rupiah uang yang dibayar kakak untuk pembelian tersebut? Oke, kita lihat jawabannya. Nah, besar PPN 5% dikali harga barang. Oke, artinya di sini 5/100 dikali 8 juta. Nah, kita coret. Oke. Kita coret, nolnya 2 ya, Nak. Artinya di sini 5 kali 8 40,
tambah nolnya 4 berarti 400.000. Maka besar PPN-nya yaitu 400.000. Nah, uang yang dibayar kakak sama dengan harga barang ditambah PPN. Nah, artinya di sini 8 juta ditambah 400.000. Maka 8.400.000. Nah, jadi uang yang dibayarkan kakak untuk pembelian laptop tersebut adalah 8.400.000. Oke, Nanda, inilah video pembelajaran kita pada aritmatika sosial bagian kedua ini. Ibu berharap Nanda bisa memahaminya lebih baik. Tetap semangat, selalu jaga prokes kesehatan. Kita akhiri pertemuan kita dan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.